Oke, selamat datang di second meeting of our Introduction to Semantics class. Hari ini kita akan melanjutkan setelah sebelumnya kita belajar definisi dari semantik dan kenapa kita harus belajar semantik. Hari ini kita akan memulai materinya dengan membahas hal mendasar yang akan kita analisis when we are studying semantics. Ada tiga hal. Ya. Yang pertama adalah sentence or kalimat, and then ada yang namanya utterance atau ujaran, dan yang ketiga ada yang namanya proposition atau statement. Ya. Apa bedanya? Yang tiga ini mirip-mirip saja, tapi nanti akan kita bahas ada sedikit perbedaannya, dan ini adalah konsep dasar yang akan kita pelajari ketika bicara masalah semantics. Nah, yang pertama, ya, konsep yang pertama adalah konsep sentence. Ya. Sentence yang ini mungkin akan berbeda dengan sentence yang ada di structure yang kita pelajari di luar, ya. Jadi dari sisi semantik yang namanya sentence itu kita berfokus pada yang namanya sentence adalah grammatically complete sequence of words that express a complete thought and its meanings depend on the meaning of the individual words and the way they are combined. Jadi yang namanya sentence itu dia adalah string of words, dia adalah rangkaian atau untaian untaian kata-kata yang dia dibentuk sehingga mempunyai urutan tata bahasa yang lengkap. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris dia punya minimal ada subjek dan ada verb. Ya, that is what we call sentence. Dan biasanya sentence itu ditarik dari kosakata. Ya. Kalau menurut Chomsky, in our mind ini, di dalam minda kita, dalam otak kita ini ada yang namanya black box. Yang di situ ada kayak semacam tabungan yang isinya itu adalah kumpulan kata-kata dan segala macam yang sudah terpilah-pilah. Jadi ketika kita melihat sesuatu dan kita ingin mengekspresikan sesuatu, maka kata-kata tersebut ditarik ke dalam otak kita secara berurutan. Dan kata-kata itu disusun sesuai dengan aturan tata bahasa di mana kita dilahirkan atau di mana kita akan berinteraksi. Nah, kemampuan otak kita itulah yang kemudian berhasil menyusun urutan kata-kata yang itu yang kemudian kita sebut sebagai sentence. Sentence itu adalah kumpulan kata-kata yang dia meaningnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kata-kata apa saja yang kita masukkan di sana. Nah, sentence itu dia biasanya muncul di mind kita, di pikiran kita. Ya. Ada urutan kalimatnya. Keluarnya belum tentu seperti itu. Misalnya ketika saya melihat ada harinya ini sedang hujan misalnya. Di dalam kepala urutan katanya itu adalah harinya sedang hujan atau the day is raining, for example. Maka yang keluar dari mulut kita itu nanti utterances-nya bisa jadi berbeda. Misalnya yang keluar bisa jadi sama, the day is raining. Atau mungkin yang keluar adalah please take your umbrella. Kenapa? Dari kalimat tadi ada ujaran atau ada maksud lain yang ingin dihasilkan. Jadi dari sentence atau string of words yang ada di otak kita itu tadi keluarnya bisa jadi berbeda. Nah, sentence itu sendiri atau urutan string of words itu tadi dia akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya truth condition. Ya. Kemarin sempat kita bahas di meeting sebelumnya. Jadi ada yang namanya truth condition. Ya. Jadi truth condition itu merujuk kepada apakah sentence itu true atau false. True kalau dia sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang sebenarnya, false kalau dia tidak sesuai. Ya. Misalnya ketika ada kalimat the cat is on the mat. Ada seekor kucing yang berada di atas matras misalnya. Sentence ini bisa benar bisa salah, tergantung dengan rujukannya to the real world. Ya. Jadi kalau misalnya di atas mat-nya itu tidak ada kucing, maka sentence yang the cat is on the mat itu salah. Nah itu ya. Jadi yang namanya sentence itu dia adalah kumpulan kata-kata yang tersusun secara gramatikal dan secara strukturnya benar. Nah itu yang membedakannya dari dari utterance dan dari proposition. Nah dalam sentence itu sendiri, kalau dalam semantik kita punya yang namanya semantic roles. Jadi setiap kata yang kita masukkan ke dalam sentence itu tadi, dia punya roles masing-masing secara semantik. Nah yang pertama itu ada yang namanya agent. Agent itu adalah inisiator atau pelaku dari sebuah action verb, dari sebuah tindakan. Dia disebut sebagai agent. Misalnya dengan kalimat John kicked the ball, John menendang bola, maka John di sana dia berfungsi sebagai
agent namanya kalau dalam semantik. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau kalimatnya kita balik nih menjadi the ball was kicked by John. Bolanya ditendang oleh John. Agentnya yang mana? Tetap saja si John. Nah, jadi kalau dalam structure biasanya kita bahas kalau misalnya kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif, maka subjek berubah menjadi objek dan objek berubah menjadi subjek. Dalam semantik, no, kita bicara masalah meaning. Agentnya pindah ke belakang, tetap yang di belakang itu yang namanya agent. Jadi dia tidak pindah ke depan tadi yang namanya agent. That's it. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain agent ada yang namanya patient. Patient itu adalah entity yang entitas yang mendapatkan efek dari tindakan yang dilakukan oleh si agent itu tadi. Ya, kalau bahasa structure kita mengenalnya dengan istilah objek. Ya. Itu namanya passion. Misalnya kayak tadi, John kicks the ball. The ball itu adalah passionnya. Atau di contoh kalimat lain, the cat chased the mouse. Agentnya itu adalah the cat, kemudian passionnya itu adalah the mouse-nya. Gitu. Nah, semantic role yang selanjutnya adalah ada yang namanya theme. Ya. Theme itu biasanya merujuk kepada, bukan biasanya, theme itu adalah kata yang merujuk kepada entity atau entitas yang sedang dibicarakan atau dideskripsikan. Misalnya, the big house on the hill is on sale. The big house on the hill is on sale. The big house on the hill itu adalah temanya. Makanya dia ditaruh di awal. Ya. Jadi topik yang kita bicarakan menjadi core dari pembicaraan itu yang disebut sebagai tema. Nah, yang selanjutnya ada juga yang namanya experiencer. Experiencer ini sebenarnya mirip dengan agent. Tapi bedanya adalah kalau agent itu dia merupakan pelaku dari sebuah tindakan yang sifatnya physical atau action verb. Nah, kalau experiencer ini dia merujuk kepada pelaku, tapi kata kerja yang dilakukan itu adalah kata kerja mental. Misalnya ada kalimat I love chocolate. Atau love itu adalah predikatornya, tindakannya, tapi kita tidak melakukan dengan physical, right? Kita melakukannya dengan mental. Nah, pelaku kegiatan mental ini disebut sebagai experiencer. Pelaku tindakan action itu disebut sebagai agent, maka pelaku tindakan yang sifatnya mental verbs itu adalah experiencer. Nah, itu dia. Atau ada contoh lain misalnya I like coffee. I itu adalah experiencer, bukan agent. Oke, tapi kalau misalnya kita ganti menjadi I drink coffee, maka I itu sebagai agent bukan lagi experiencer. Alright. Nah, semantic role yang selanjutnya adalah instrumen. Instrumen itu merujuk kepada alat or tools yang kita gunakan untuk melakukan sebuah tindakan. Contohnya adalah she cut the vegetables with a knife. She cuts the vegetables with a knife. A knife atau pisau itu kalau dalam semantic roles dia berfungsi sebagai instrumen namanya. Okay. Nah, semantic role yang selanjutnya ada yang namanya location. Location itu merujuk kepada place, where an event or action takes place. Misalnya ada kata the party is at John's house. Nah, maka location itu adalah locationnya adalah John's house. Ya. Kalau misalnya kalimatnya kita balik, at John's house is the party misalnya, locationnya mana? Lagi semantik kita bicara masalah meaning tidak terpengaruh oleh strukturnya. Locationnya tetap adalah John's house. Sama seperti yang agent yang tadi dibalik misalnya kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya. Oke, semantic role yang selanjutnya ada yang namanya goal. Goal itu merujuk kepada entity that an action is directed toward. Misalnya, he drove the car to the gas station. He drove the car to the gas station. Nah, gas station itu adalah goal, karena itu merupakan tujuan perpindahan atau tujuan tindakan yang dilakukan oleh si agent itu tadi. Nah, kalau goal itu adalah targetnya, maka tempat asalnya atau sumbernya, semantic role-nya disebut sebagai source. Contohnya, she got the book from the library. She got the book from the library. Dia mendapatkan buku itu dari library. Maka, the library itu semantic role-nya adalah source. Karena itu adalah sumber di mana dia mendapatkan si buku. Oke. Nice. The next semantic role ada yang namanya beneficiary.
Ya, beneficiary itu adalah entity yang mendapatkan benefit ya, dari sebuah tindakan, tapi dia tidak dan dia bukan merupakan objeknya. Kalau dalam structure namanya mungkin indirect object kali ya. Ya. Jadi contoh kalimatnya adalah I made her a cake. I made her a cake. Jadi I adalah agent, cake itu adalah patientnya, her ya dia mendapatkan benefitnya tadi, her-nya itu adalah beneficiary. Ya, atau contoh kalimat lain, I sent her money. I sent her money. Beneficiary-nya adalah her-nya itu tadi. Alright. Nah, kemudian masih dalam semantic role ada lagi semantic role lain yang namanya adalah cause. Cause itu adalah entity atau sesuatu atau entitas yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Ya. Contohnya, supaya lebih jelas kita langsung contoh saja. Contohnya adalah the storm caused a power outage. Badai itu menyebabkan listrik padam misalnya. Maka badai di sana dia adalah penyebab, dia bukan agent. Badai itu disebut sebagai cause. Ya. Badai dia disebut sebagai cause, bukan agent, karena dia menyebabkan sebuah event terjadi. That's it ya. Alright, itu adalah semantic roles yang ada di dalam semantik. Jadi ketika kita menganalisis sebuah kalimat misalnya, maka yang akan kita perhatikan supaya dapat meaningnya adalah masing-masing kata itu dia berfungsi sebagai apa, dan kalau misalnya dia berfungsi sebagai ini, sebagai sesuatu, maka itu akan menunjukkan meaning yang ingin dihasilkan dari sebuah sentence-nya itu. Okay. That's it. Nah, itu adalah sentence. Yang selanjutnya, yang tadi sempat kita singgung sedikit di awal, adalah ada yang namanya utterance. Utterance itu adalah spoken or written expressions that conveys meaning. Ujaran yang keluar dari mulut kita atau tulisan yang kita buat untuk menyampaikan makna, itu adalah utterance. Jadi string of words, yang urutan kata-kata itu tadi adalah sentence-nya. Ketika dia kita hasilkan entah dalam bentuk ujaran atau tulisan, dia sebut sebagai utterance. Ya. Utterance itu sendiri bisa jadi dia berupa kalimat yang lengkap yang ada subject, verb, dan teman-temannya. Bisa jadi dia hanya berupa phrase, bisa jadi dia hanya berupa kata saja. Bisa jadi dia hanya berupa ujaran biasa. Misalnya ketika saya bilang, saya lapar, that is utterance. Dan saya bilang, lapar nih, that is also utterance. And then bisa jadi, ya misalnya saya bilang, lapar, only one word, right? Itu juga utterance. Dan yang membedakannya adalah semua utterance ini dia punya meaning yang komplit. Jadi sentence tadi ada string of words. Ya. Saya sedang merasa lapar, maka utterance-nya bisa jadi berbeda-beda. Bisa jadi saya sedang merasa lapar seperti yang ada di urutan kalimat lengkapnya. Bisa jadi saya lapar, bisa jadi lapar nih, or bisa hanya dengan mengatakan kata lapar. Semua itu sudah punya meaning. Itu yang namanya utterance. Dia lebih ke arah bagaimana sentence itu atau idea yang ada di otak kita itu direalisasikan. That is what we call utterance. Bahasa sederhananya ujaran. Okay. Nah, di dalam utterance ini ada yang namanya key concept. Ada beberapa konsep kunci yang harus diperhatikan supaya ujaran yang kita hasilkan itu menghasilkan meaning yang tepat. Yang pertama ada yang namanya illocutionary force. Illocutionary force itu merujuk kepada the speaker's intended meaning or purpose in making the utterance. Nah, jadi sebuah ujaran itu akan bisa dihasilkan dengan tepat ketika si pembicaranya itu dia punya illocutionary force atau dia punya intended meaning. Ketika dia menunjukkan rasa marah misalnya, maka dia hanya akan menggunakan kata-kata yang pendek atau per kata saja, satu kata gitu. Kenapa bisa dihasilkan seperti itu? Karena dia punya intended meaning itu tadi. Jadi yang pertama adalah illocutionary force. Yang kedua adalah konteks. Jadi ketika kita mau menghasilkan sebuah meaning melalui sebuah ujaran, maka ujaran itu harus disesuaikan dengan konteks. Nah, bisa jadi tone of the voice, bisa jadi dengan misalnya body language seperti ini, atau bisa jadi itu merupakan social dan cultural norms. Misalnya contoh sederhana in our place ya, di Banjarmasin misalnya, ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kita memanggil beliau
maka kita tidak akan mengatakan bahasa sederhana. Kita akan menggunakan bahasa yang disopankan dengan menggunakan kata pian. Misalnya, nah pian ini menunjukkan bahwa di sana ada cultural norms yang menjadi landasan kenapa kita menghasilkan utterance itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya presupposition. Itu adalah asumsi yang kita pahami atau background knowledge kita dan juga listener kita. Jadi kalau misalnya kita mempunyai asumsi yang berbeda terhadap sesuatu hal, maka cara kita menyampaikan sesuatu itu juga akan berbeda dari cara orang lain. That is what we call presupposition. Jadi yang pertama ada yang namanya illusionary force, yang kedua ada yang namanya konteks, dan yang ketiga adalah presupposition. Tiga hal ini yang akan sangat mempengaruhi utterance seperti apa yang kita hasilkan sehingga meaning yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan. Ya, itu. Nah, yang selanjutnya tadi kita punya tiga ya, ada sentence, ada utterance. Yang ketiga adalah proposition. Proposition itu adalah dia merujuk pada statement yang kita keluarkan, yang dia merupakan cara atau the way we express a complete and meaningful thought. Nah, bedanya adalah mirip dengan sentence, right? Tapi sentence, dia merujuk kepada string of words. Ya, dia merupakan kumpulan kata-kata yang tersusun secara grammar. Nah, proposition itu adalah statement yang dia menyatakan sebuah statement, dan statementnya itu meaningnya sudah komplit. Misalnya, ketika kita berbicara, saya suka kue ini. Itu adalah proposition, dan dia menunjukkan meaning yang komplit, menunjukkan our preference atas sesuatu yang kita rasakan terhadap sesuatu. Oke. Nah, sama seperti yang yang sebelumnya tadi, proposition itu juga dia punya key concept, sama seperti utterance. Jadi kalau misalnya kita mau membuat atau menghasilkan proposition yang tepat, maka kita harus memperhatikan tiga hal setidaknya, tiga hal utama. Yang pertama ada yang namanya truth condition. Jadi statement kita itu betul atau salah. Jadi kalau misalnya kita punya pengetahuan ini benar, then we can produce the proposition. Ada juga yang namanya entailment. Entailment itu adalah kayak semacam kesimpulan yang bisa ditarik dari statement yang nanti kita hasilkan. Misalnya ketika saya bilang itu adalah seekor kucing. Ya, itu adalah seekor kucing. Kucing itu adalah hewan. Maka entailment dari kalimat itu adalah seekor hewan. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari kalimat itu yang namanya entailment. Ya, jadi ketika saya bilang itu adalah kucing, maka entailmentnya adalah itu hewan. Atau ketika saya bilang itu adalah besi, ya, maka entailmentnya adalah itu adalah sebuah atau itu adalah logam. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari statement itu yang namanya entailment. Nah, ketika kita menyatakan sesuatu, kita ingin orang mendapatkan entailment yang tepat, right? Sehingga ketika kalau misalnya kita sudah memiliki entailment atau tujuan kita di our mind, kita akan bisa menghasilkan sebuah proposition yang benar. Yang selanjutnya adalah ambiguity. Jadi kalau kita mau menghasilkan sebuah statement, kita harus memastikan bahwa statement kita itu tidak multitafsir, alias avoiding the ambiguity. Jadi key concept dalam proposition itu yang pertama adalah truth condition, yang kedua adalah entailment, dan yang ketiga adalah ambiguity. Oke, itu dia. Itu adalah tiga hal yang merupakan kunci atau bagian dari yang kita analisis ketika kita belajar semantik. Jadi yang pertama ada yang namanya sentence, yang kedua ada yang namanya utterance, dan yang ketiga ada yang namanya right, betul. Yang ketiga adalah proposition. Alright. Nanti selanjutnya ketika kita bicara, kita akan merujuk kepada real word-nya itu tadi, dan kepada sesuatu yang benar atau salah dengan menggunakan reference yang berdasar pada sense. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya, kita akan belajar tentang reference and sense in semantic. Alright, that's all for today. Mudah-mudahan bermanfaat, and see you.